Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Kendi Hayuni Karniasari dari program studi S1 Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Dalam rangka KKN Universitas Diponegoro, di sini saya akan menjelaskan budidaya sayuran dengan teknik vertikultur. Mari kita lihat penjelasannya. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi membuat lahan pertanian menjadi semakin sempit. Maka dari itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah budidaya sayuran dengan teknik vertikultur. Mari kita simak apa itu teknik vertikultur. Vertikultur merupakan sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat dan cocok digunakan untuk lahan yang terbatas. Vertikultur ini dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Misalnya, teknik ini dapat diterapkan pada lahan pekarangan rumah masyarakat yang sempit. Cara penanaman vertikultur dapat menggunakan rak bertingkat, rak yang menggantung, atau disusun sedemikian rupa dengan beberapa jenis padat tanam. Jadi, instalasi vertikultur ini dapat dibuat menggunakan bahan-bahan bekas, misalnya botol plastik bekas, paralon bekas, kaleng bekas, karung bekas, dan lain sebagainya. Jadi, ada beragam jenis teknik vertikultur. Hal ini dapat disesuaikan dengan kreativitas dan kemampuan memanfaatkan bahan yang ada. Untuk jenis vertikultur sendiri, yang pertama ada vertikultur vertikal. Jenis vertikultur ini biasanya menggunakan penopang yang kokoh, berbentuk silinder, dan dapat berdiri tegak. Jadi, penopang tersebut dapat berupa paralon atau kayu yang diberdirikan tegak pada suatu lahan. Kemudian pada sisi penopangnya ditambahkan wadah penanaman seperti botol bekas air mineral. Kemudian yang kedua ada vertikultur horizontal. Jenis vertikultur ini disusun secara bertingkat seperti rak atau seperti tangga. Untuk wadah penanamannya sendiri dapat menggunakan bambu, rak kayu, atau rak yang dikombinasikan dengan karung bekas, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada vertikultur gantung. Jenis vertikultur ini cara peletakan wadah penanamannya yaitu dengan digantung pada atap bangunan atau di dinding rumah dengan bantuan tali. Untuk wadah penanamannya biasanya menggunakan botol bekas. Kemudian yang terakhir ada vertikultur susun. Untuk jenis vertikultur ini mirip dengan vertikultur vertikal, namun perbedaannya vertikultur susun umumnya berupa pot-pot yang disusut secara vertikal tanpa ada penopang. Kemudian selanjutnya ada kelebihan vertikultur. Kelebihan yang pertama yaitu efisiensi pemanfaatan lahan. Hal ini dikarenakan budidaya dengan teknik ini dibuat secara bersusun sehingga dapat memanfaatkan lahan yang sempit. Kemudian yang kedua, dapat memanfaatkan barang bekas. Dengan begitu, teknik ini dapat membantu untuk mengurangi sampah anorganik yang ada di rumah-rumah warga. Kemudian yang ketiga, mudah dipindah ke tempat lain atau portable. Kemudian yang terakhir, mempunyai segi keindahan dan estetika yang baik karena instalasinya dapat dibuat sesuai kreativitas masing-masing. Kemudian ada juga kelemahan vertikultur atau kekurangan vertikultur. Yang pertama, hanya dapat digunakan untuk tanaman hortikultura, misalnya seperti sayuran dan tanaman hias. Kemudian, yang kedua, memiliki tingkat kesulitan perawatan yang lebih tinggi. Misalnya, perlu alat bantu untuk menyiram tanaman yang wadahnya terletak paling tinggi atau paling atas karena kondisi tanaman yang bersusun. Kemudian, yang ketiga,
perlu perawatan secara intensif. Misalnya, perlu penyiraman yang dilakukan secara kontinu. Kemudian yang terakhir, bila instalasi ini dipindah secara tidak hati-hati, maka tanaman bisa rusak atau patah. Dan apabila tanaman dalam kondisi sedang berbunga atau berbuah, maka dapat membuat rontok bunga dan buah tersebut. Berikut ada contoh dari vertikultur gantung. Jadi vertikultur gantung ini merupakan salah satu jenis vertikultur yang dapat digunakan dengan memanfaatkan dinding rumah. Berikut merupakan langkah-langkah budidaya sayuran dengan teknik vertikultur gantung. Mari kita simak. Media tanam yang digunakan dapat berupa tanah, pupuk kandang, dan sekam yang dicampur dengan perbandingan 1:1:1. Campuran media tanam ini kemudian didiamkan selama kurang lebih 1 minggu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan agar proses dekomposisi dapat berjalan dengan baik. Setelah media tanam siap, kemudian media tanam dimasukkan ke dalam plastik semai untuk nantinya digunakan dalam penyemaian benih sayuran. Kemudian, buatlah lubang tanam sesuai dengan kedalaman yang dibutuhkan. Setelah lubang tanam sudah dibuat, masukkan benih-benih sayuran ke lubang tanam dan biasanya satu lubang tanam berisi 2 buah benih. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tidak tumbuhnya benih sayuran. Setelah benih sudah ditanam, kemudian tutup lubang tanam dengan menggunakan media tanam kembali. Penyemaian biasanya dilakukan selama 2 minggu, dan selama 2 minggu tersebut perlu adanya perawatan semai, yaitu dengan penyiraman di pagi dan sore hari. Pastikan semai tetap lembab dan tidak kekurangan air. Kemudian kita dapat membuat instalasi vertikultur. Bahan yang dibutuhkan yaitu botol bekas, tali, solder, dan silet atau cutter. Langkah pertama yaitu buat sebuah lubang besar berbentuk persegi panjang dan sesuaikan dengan ukuran tanaman. Sebaiknya jangan terlalu sempit agar mempermudah dalam proses perawatan, dan jangan terlalu panjang karena dapat menyebabkan botol menjadi tertekuk setelah dimasukkan tanaman dan media tanam. Kemudian ulangi langkah tersebut pada beberapa botol. Langkah selanjutnya yaitu buat beberapa lubang kecil dengan diameter kurang lebih 0,5 cm di bagian bawah lubang persegi panjang. Lubang-lubang kecil ini nantinya berfungsi untuk mengeluarkan air pada saat penyiraman. Proses pembuatan lubang ini dapat dilakukan dengan bantuan solder. Langkah selanjutnya adalah pembuatan gantungan. Caranya, buat 2 pasang lubang dengan diameter sekitar 1 cm di bagian ujung kanan dan kiri botol. Pastikan lubang-lubang tersebut menembus bagian dalam botol, atau dalam kata lain, lubang ini dibuat di bagian atas dan bawah botol. Lubang ini nantinya berperan sebagai jalur masuknya tali sebagai pembantu dalam proses menggantung. Setelah lubang siap, masukkan tali melalui lubang-lubang tersebut. Buat simpul di ujung tali untuk menyangga bagian bawah botol agar tidak jatuh, dan buat juga di bagian atas botol untuk menjaga posisi botol agar tetap seimbang dan tidak berubah-ubah. Kemudian lakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya.
Berikut adalah hasil rakitan pertama dari instalasi vertikultur. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama dengan cara menyambung beberapa botol sesuai dengan keinginan. Sambung beberapa botol dengan langkah yang sama, dimulai dari proses pembuatan simpul di bagian bawah botol untuk menyangga botol agar tidak jatuh. Berikut adalah bentuk sambungan dari beberapa botol. Lakukan hal yang sama hingga jumlah botol sesuai dengan keinginan. Proses selanjutnya ada pengaplikasian sistem vertikultur. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan media tanam ke instalasi vertikultur atau ke botol yang sebelumnya sudah kita buat. Pastikan media tanam yang kita masukkan sudah merata di semua sisi dari botol. Kemudian buat lubang tanam untuk bibit sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Keluarkan bibit sayuran beserta dengan media tanam yang ada di sekitarnya dari plastik semai untuk nantinya dipindah tanam ke botol. Pastikan pengeluaran bibit dilakukan secara hati-hati bersama dengan media tanam yang ada di sekitarnya agar akar tidak mudah rusak. Lakukan hal yang sama pada beberapa bibit. Setelah bibit sudah dipindah tanam ke botol, tutup lubang tanam yang ada di sekitar bibit dengan media tanam. Siram bibit beserta media tanam secara merata. Berikut adalah hasil dari penanaman sayuran dengan teknik vertikultur gantung. Vertikultur ini dapat diterapkan pada dinding-dinding yang ada di rumah. Nah, itu tadi penjelasan dari budidaya sayuran dengan teknik vertikultur. Semoga penjelasannya dapat diterima dan dapat diaplikasikan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.